Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Hampir 60% dari total 205 juta pemilih adalah pemilih muda, yakni Gen Z dan milenial. Hasil survei menunjukkan ternyata Gen Z ini lebih condong memilih Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang. Lalu bagaimana dengan peluang calon lain untuk merebut suara Gen Z di Pilpres? Apa strategi yang akan dilakukan? Dan seberapa besar Gen Z menjadi penentu dalam Pilpres nanti? Faktor apa sebetulnya yang Anda baca? Mengapa sosok Prabowo Subianto ini lebih digemari oleh para pemilih muda di Pilpres mendatang? Sebenarnya temuan indikator ini tidak baru ya. Sebelumnya Kompas dalam survei tatap mukanya bulan Mei juga menemukan pola yang sama, yaitu pemilih muda, mereka yang masuk kategori generasi Z maupun generasi milenial, itu ternyata lebih jatuh cinta pada Prabowo Subianto. Sementara Mas Ganjar lebih kuat di kalangan baby boomers. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, pertama sebelum bicara ke kenapanya, itu penting ya buat kita untuk melihat angka seberapa signifikan pemilih muda, meskipun tentu tidak seluruh pemilih muda menggunakan haknya. Nah, kalau dilihat dari data BPS sensus 2020, itu generasi Z, itu mereka yang lahir 97 sampai 2012, yang punya hak pilih itu mencapai 75 juta. Itu setara dengan 27,9% dari total populasi. Generasi milenial itu yang lahir periode 81 sampai 96, itu mencapai 69,9 juta atau setara dengan 25,87%. Jadi total gabungan dua generasi ini itu kurang lebih sekitar 52-53%. Nah, tetapi seperti yang tadi saya sebut, itu mereka belum tentu memilih tuh. Karena anak muda ini meskipun political interest-nya tinggi, tetapi tingkat partisipasinya tidak setinggi kelompok pemilih yang lebih tua. Nah, ini artinya meskipun mereka punya preferensi kepada Pak Prabowo Subianto, belum tentu mereka menggunakan hak pilihnya nanti di hari H. Nah, ini yang pertama. Nah, pertanyaan ini kenapa? Saya jelaskan, terutama generasi Z, itu kan mereka lahir setelah Soeharto jatuh. Jadi mereka adalah kelompok pasca reformasi ya, lahir tahun 97 sampai 2012 di ujung masa pemerintahan Soeharto, dan mereka mungkin tidak mengetahui bagaimana histori atau sejarah sebelumnya. Nah, itu satu penjelasan yang mungkin isu-isu yang selama ini dialamatkan kepada Pak Prabowo, isu-isu negatif itu tidak terlalu diekspos ya atau diketahui oleh pemilih generasi muda ini. Selain saja adalah figur Pak Prabowo sendiri mungkin menarik ya buat pemilih muda. Mas Burhan, itu yang tadi Anda sebutkan adalah bagaimana faktor masa lalu begitu ya. Kalau kita berbicara konteks masa kini, apakah para Gen Z lebih cenderung ke Prabowo? Ini ada unsur dalam tanda kutip Jokowi's efeknya, misal siapa yang terlihat lebih sering dengan sosok Joko Widodo ini akan lebih yang dipilih atau diidolakan oleh para pemuda. Karena Jokowi pun juga punya tingkat daya tarik yang tinggi begitu di kalangan milenial. Sebenarnya kalau kita lihat profil pemilih Pak Jokowi itu agak beda dengan yang memilih Pak Prabowo dari sisi usia ya. Pemilih Pak Jokowi itu justru dari kelompok tua, senior. Jadi data exit poll 2014-2019, semakin tua usia pemilih, semakin memilih Pak Jokowi. Jadi ini menunjukkan bahwa pemilih muda itu masih menjadi stronghold-nya Pak Prabowo. Dan ini bukan hal baru tadi saya sebut ya, bukan hanya temuan survei Kompas, Reno, tetapi exit poll kita 2014-2019, Pak Prabowo kuat di kelompok ini. Dan salah satu penjelasannya media sosial. Pak Jokowi itu agak kurang kuat sebenarnya di media sosial ya. Pak Prabowo kuat dari dulu. Nah, salah satu penjelasannya mungkin ya gaya artistik Pak Prabowo, terutama di IG, itu menarik buat anak muda. Coba lihat postingan Pak Prabowo di IG ya. Itu menurut saya lebih banyak bicara dari sisi konten ya.
tetapi tidak menggurui gitu. Mas Andre nih, karena dibahas oleh Mas Burhan sambil tetap ditayangkan mungkin bagaimana postingan-postingan Prabowo Subianto di Instagram yang bisa dinilai ini lebih dekat dengan kalangan anak muda begitu. Di pemilu 2024 ini Prabowo dinilai mengubah gimmick, mengubah gestur supaya lebih dekat pemilih mudanya dengan pemilih muda. Apakah ini memang karena Gerindra membaca di pemilu 2024 mayoritas pemilih adalah pemilih muda? Kami, Pak Prabowo dan Partai Gerindra menginginkan kemenangan, Mas Rey. Tentu demi mengejar kemenangan, ya tentu kita berbenah mengevaluasi, termasuk hasil survei indikator di Oktober 2022 yang menyatakan Pak Prabowo di urutan ketiga. Nah, ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi kami untuk melakukan strategi-strategi baru bagaimana Pak Prabowo bisa memulihkan suara pemilih beliau di 2019 yang diambil oleh Mas Anies, dan juga bagaimana bisa menggeser suara pemilih Pak Jokowi 2019 yang di mayoritas di Mas Ganjar digeser ke Pak Prabowo. Seluruh strategi tentu kita pakai ya. Tapi yang paling penting ada dua hal yang saya tangkap. Yang pertama, generasi Gen Z ini kan butuh kepastian. Yang mereka butuhkan adalah masa depan, lapangan pekerjaan, dan bagaimana nasib mereka ke depan. Dan kita tahu saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kondisi krisis di depan mata, kondisi perang antar berbagai negara di seluruh dunia itu mengancam. Bahkan Indonesia terancam dengan ancaman perang Korea Utara dan Korea Selatan, China dan Taipei. Tentu mereka butuh kepastian, ya, butuh kepastian. Nah, figur yang dianggap bisa memberikan kepastian nasib mereka adalah figur Prabowo yang memang teruji bersama-sama Pak Jokowi ciptakan persatuan Indonesia dengan melakukan rekonsiliasi politik di pemilu 2019. Nah, ini kuncinya sehingga generasi milenial memilih kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo memberikan kepastian kepada masa depan mereka di tengah ancaman krisis yang melanda dunia. Itu satu. Yang kedua, tentu pola komunikasi Pak Prabowo yang bagaimana komunikasi mungkin dulu banyak sama tokoh senior, sekarang banyak dengan anak-anak muda. Contoh dengan Mas Gibran. Mas Gibran itu adalah magnet atau tokoh panutan dari generasi Z atau generasi milenial. Dengan bagaimana Pak Prabowo begitu dekat dengan Mas Gibran, tentu Mas Gibran yang punya banyak followers, yang merupakan magnetnya generasi Z, tentu terpengaruh untuk memilih Pak Prabowo. Di sini sudah saya tangkap poinnya. Jadi intinya Mas Andre, memang Anda akui ada perubahan strategi begitu ya untuk di pemilu 2024. Mas Arya Bima, capres yang diusung oleh PDI Perjuangan ternyata nomor 2 ini yang diminati oleh kalangan pemilih muda, kalangan dengan pemilih terbanyak nanti di pemilu 2024. Bagaimana PDI Perjuangan merespon hal ini? Ya, kita terus mencermati survei-survei yang saat ini terus dilakukan oleh lembaga survei, dan betul tadi yang dari Pak Burhanuddin tadi dan dari Kompas itu selisih Gen Z yang ke Pak Prabowo, ke Ganjar Pranowo dan ke Anies Baswedan, Pak Prabowo unggul. Tapi untuk survei yang lain selisihnya tidak seperti yang Pak Burhanuddin tadi punya dan Kompas relatif lebih kecil. Saya kira pas dari hasil itu kita terus mencermati hal-hal yang tadi dikaitkan apa sebenarnya cara berpikir, pola behavior anak-anak Gen Z ini yang mereka mempunyai abstraksi dan imajinasi tersendiri terkait dengan apa yang namanya politik itu sendiri, termasuk di dalam Pilpres. Jadi tadi betul bahwa harapan yang diinginkan anak-anak Gen Z ini adalah masa depan dirinya yang inherent sebenarnya di dalam masa depan bangsanya. Tapi mereka sangat paham betul keinginannya untuk apa sebenarnya pemimpin-pemimpin ke depan tadi. Dan kami percaya 10 tahun PDI Perjuangan berkuasa dengan melahirkan tokoh sosok seorang Jokowi yang dulu dikritik habis-habisan sebagai pemimpin yang hanya ikut saja oleh partai, tapi ternyata justru menghasilkan kepuasan publik yang demikian besar. Kami yakin di tingkat DPR pusat, DPRD provinsi, DPR kabupaten kota, juga kepala daerah dari gubernur sampai bupati wali kota, PDI Perjuangan melahirkan tokoh-tokoh muda yang luar biasa, termasuk bagaimana mempersiapkan Mas Gibran lahir dari sosok milenial yang sekarang ini menjadi ikon milenial. Jadi PDI Perjuangan sadar betul bagaimana harapan-harapan ke depan itu tidak hanya membangun persepsi, tapi kerja-kerja yang lebih real sehingga konsepsi pemikiran 10 tahun fondasi Pak Jokowi
Pranowo ini yang akan dilanjutkan sustain dengan yang lebih maju dengan Ganjar Pranowo ini sangat memberikan harapan kepada kalangan Gen Z, dan itu perlu sosialisasi untuk ke depan ini bagaimana spektrum daripada perilaku atau kerja-kerja Ganjar akan lebih dikonstruksikan lebih pada kalangan milenial atau Gen Z yang beri harapan, saya kira itu. Ya, menarik ini. Mas Andre dan Mas Arya Bima sama-sama mention satu nama, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Ada satu pertanyaan Mas Burhan yang akan saya ajukan. Mas Andre ataupun Mas Arya Bima juga kompak ini mention satu nama, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalau menurut penilaian Mas Burhan, kedua tokoh ini, baik Prabowo ataupun Ganjar Pranowo, sama-sama dalam tanda kutip ya, memanfaatkan nama atau sosok Gibran ini untuk bisa dimaknai menggait suara muda, tapi juga ada relasinya dengan sosok Joko Widodo. Bagaimana Mas Burhan menilai hal ini? Gini ya, per hari ini kan masih ada aturan dalam undang-undang berkaitan dengan larangan capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun. Memang sedang diuji materi dan konon dalam waktu dekat MK akan mengambil keputusan, tetapi secara perundang-undangan tidak ada celah per hari ini bagi capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun seperti Mas Gibran. Tetapi kalau kemudian Mas Gibran pada akhirnya dimungkinkan oleh undang-undang dengan asumsi MK memutuskan untuk menerima uji materi yang diajukan oleh PSI maupun kepala daerah, dua diantaranya adalah kader Gerindra, yaitu Bung Emran Safar, wali kota Bukit Tinggi dan wakil Bupati Lampung Selatan, bisa jadi gitu ya akan memunculkan diskusi berkaitan dengan dua hal. Mas Burhan, mohon maaf saya potong. Yang saya maksud adalah bukan dengan menjadikan Gibran ini sebagai cawapresnya, tetapi sebagai tools dalam tanda kutip untuk meraih simpati para milenial, begitu. Nah, sebenarnya kan diskusi itu nggak bisa dilepaskan dari isu berkaitan dengan Mas Gibran yang konon sedang diproyeksikan sebagai cawapres, gitu ya. Dan itu muncul dalam laporan majalah Tempo. Jadi poin saya begini, kalau misalnya sekedar sebagai vote getter, mungkin menarik Mas Gibran ini, karena bagaimanapun Mas Gibran ini putra dari presiden yang sangat populer, sekarang menjabat sebagai wali kota Solo yang relatif punya prestasi dan sangat aktif di media sosial dengan ciri khas tersendiri. Tetapi kalau misalnya beliau dinominasikan bukan sekedar sebagai vote getter, tapi sebagai cawapres, itu bisa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi mungkin makin meneguhkan barisan atau loyalis Jokowi untuk memilih capres yang meminang Mas Gibran sebagai cawapresnya, tetapi di sisi lain juga bisa memicu bumerang, terutama mereka yang kritis terhadap politik dinasti. Jadi ini pisau bermata dua ini harus dihitung secara matang, karena jangan-jangan asumsi yang positif yang diharapkan bisa menjadi vote getter kalau misalnya dipasang di depan, tetapi justru alih-alih mendatangkan suara bisa menjadi masalah. Jadi dua per hari ini kita nggak bisa menilainya sekarang karena semuanya masih asumsi sepanjang MK belum mengambil keputusan berkaitan dengan uji materi masalah batas minimum capres dan cawapres. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.